alamin arrahmanir rahim tanpa mengingat artinya. Nah, itu bisa mengurangi kehusyuan kita dalam sholat. Nah, maka penting dalam bagi kita semua untuk pelajari bahasa Arab supaya ketika kita sholat tuh kita pahami lafaz-lafaz yang kita ucapkan satu persatunya, artinya itu apa, dan kita benar-benar berkholwat, benar-benar berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa juga gitu, misalnya takbir ya Allahu Akbar. Nah itu kita kalau kita paham bahasa Arab, nah kita bisa tuh satu-satu Allahu Akbar kita artikan apa, Allah Maha Besar gitu. Atau Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya. Dan semua itu bisa menjadikan ibadah kita lebih khusyuk. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan memahami bahasa Arab. Kita belajar pelan-pelan sambil belajar, sambil dipraktekkan juga dalam sholat dan juga dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Di sini ada sebuah ibarah yang cukup terkenal, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ini perkataan Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan masuk surga, khulafaur rasyidin nomor 2 setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab Al-Faruq. Kemudian beliau pernah berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Ya seperti yang bagaimana sudah kita jelaskan tadi, Al-Qur'an kita pakai bahasa Arab. Al-hadis kita bahasa Arab, syariat kita banyak menggunakan bahasa Arab, doa-doa menggunakan bahasa Arab. Nah, itu semua perlu kita pelajari sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka bahasa Arab ini tidak bisa dilepaskan dari agama kita. Maka dikatakan bahwa pelajarilah bahasa Arab, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Ya, selanjutnya. Kenapa harus belajar ilmu sorof? Nah ini lebih khusus. Saya akan bahas sedikit lebih khusus kenapa kita harus belajar ilmu sorof. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dari segala perubahan-perubahannya. Misal, dari bentuk fi'il madi, kata lampau, misalnya tadi, akala, artinya telah makan. Menjadi fi'il mudhore, menjadi artinya yang berarti sedang. Misalnya, akala jadi yakulu, sedang makan. Yang pertama tadi fi'il madi atau lampau, telah makan. Fi'il mudhore jadi sedang atau akan makan. Kemudian berubah lagi menjadi masdar, yaitu masdar itu kata kerja, kata benda, misalnya tulis, menulis menjadi tulisan, atau akala makan menjadi makanan. Itu sudah menjadi kata benda, itu masdar. Kemudian isim maf'ul, objek, misalnya tadi memakan makanan yang dimakan, makul. Kemudian isim makan atau nama tempatnya, tempat makan. Kemudian isim zaman, waktunya, waktu makan gitu misalnya. Kemudian alat, jadi alat makan. Bayangin, dari kata akala ketika kita mempelajari mushaf, kita banyak bisa tahu arti dari makan, bisa merubahnya menjadi banyak arti. Yang pertama, sudah makan, telah makan, akan makan, makanlah, terus kemudian makanan, walaupun sama-sama makan ya, cuman semua itu penggunaannya beda-beda. Terus gimana kita bisa paham itu? Ya tentunya dengan belajar mushaf. Terus kemudian yang kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata kerja. Ini lebih tingkat selanjutnya. Misalnya, ada bahasa Arab namanya, dalam bahasa Arab ada yang namanya ghafaro. Ghafaro itu artinya mengampuni. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa dirubah menjadi beberapa bentuk. Contohnya istaghfaro. Ghafaro artinya mengampuni. Istaghfaro, ini sama-sama ada go, fa, dan ro-nya ya. Cuma ditambahnya depannya dikasih ista. Jadi istaghfaro artinya meminta ampun. Ya kan kita sudah sering, misalnya sebelum baca, kita sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu wahai Allah dan saya bertobat kepadamu atau kepadanya. Atau bisa dirubah lagi dari kata gofaro ini. Gofaro ini cuma tiga huruf, go, fa, dan ro, artinya mengampuni. Ini dirubah menjadi istaghfaro, meminta ampun, atau tagofaro, yang artinya saling mengampuni. Misalnya teman sama temannya mungkin ada sama-sama salah,
ketika taghafara rajulan, maka dua orang ini saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain. Nah, nanti wazan kita akan bicara, ada yang tanya wazan sama mauzun, nanti kita akan bahas dulu di wazannya. Baik. Selanjutnya, alasan ketiga kenapa kita harus belajar ilmu shorof, alasan-alasan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata. Nah, dalam bahasa Arab sama, dalam bahasa Indonesia juga sama. Ada kata-kata kerja yang sifatnya adalah lazim atau tidak butuh objek. Misalnya, keluar. Kita nggak butuh objek. Keluar kemana itu bukan objek. Bisa keluar ke gimana ya? Keluar atau masuk gitu. Masuk ke dalam itu bukan objek. Jadi masuk ya masuk aja, kita nggak butuh objek. Tapi ketika menjadi kata kerja mutaati, memasukkan, nah masukin apa? Memasukkan apa? Misalnya memasukkan baju ke dalam lemari. Maka yang dimasukkan adalah baju. Jadi butuh objek. Jadi kata kerja yang tadinya nggak butuh objek, menjadi butuh objek. Misalnya, apalagi? Keluar, tidak butuh objek, mengeluarkan, butuh objek. Nanti kita lihat lebih lanjut. Misalnya jalasa, misalnya ada contoh jalasa artinya duduk. Ya kita nggak perlu objek duduk, ya duduk aja. Karena duduk di kursi bukan sebagai objek ya. Kemudian diubah menjadi ajlasa, mendudukkan. Misalnya jalasa rojulun, seorang laki-laki duduk. Maka nggak ditanya apa yang didudukin, nggak perlu karena sudah jelas duduk, bisa di mana aja. Kemudian diubah menjadi ajlasa. Nah kalau sudah ajlasa rojulun, nanti ada pertanyaan, siapa yang didudukkan? Misalnya, ajlasa rojulun al-walada. Seorang laki-laki mendudukkan anaknya. Nah, anaknya ini menjadi objek. Yang tadinya jalasa, ja, la, dan sa tidak butuh objek, menjadi butuh objek ketika dirubah bentuknya menjadi ajlasa. Jadi mendudukkan. Artinya jadi beda. Selanjutnya, untuk membantu seorang dalam melacak makna atau arti dalam sebuah kamus. Nanti misalnya mungkin teman-teman belajar bahasa Arab, nanti mungkin ketemu kamus yang tebal-tebal, mungkin yang terkenal di Indonesia ada misalnya Munawir gitu ya. Maka kita perlu, walaupun sekarang enak ya, kita tinggal buka aplikasi bahasa Arab di mana, di handphone atau mungkin di website juga ada, kita bisa lihat. Cuma ketika kita membuka kamus, nah, kita juga perlu sorof karena kita perlu lihat kata dasarnya apa. Misalnya kita ketemu dalam sebuah buku tulisannya mata'am atau artinya tempat makan. Nah, ketika kita cari kata mat'am ini di dalam kamus, akan susah nyari kalau ke mim. Nah, kita lebih gampang kalau tahu artinya, kalau tahu kata dasarnya. Kita nggak tahu artinya, tapi tahu kata dasarnya. Misalnya mat'am berarti kira-kira. Kata dasarnya adalah to, a, dan ma. Maka dicari di mana? Di bab apa? Ya di bab to. Bukan di bab mim. Walaupun depannya yang pertama matam itu mim ya. Bisa juga, kadang ada juga bisa ditemukan, tapi lebih gampangnya kita cari kata dasarnya itu supaya membantu kita dalam memudahkan mencari sebuah kata dalam kamus. Nah, ilmu shorof ada dua secara garis besar ya. Secara garis besar, para ulama lughoh atau ulama bahasa Arab membagi ilmu tasrif menjadi dua macam. Yang pertama ada tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu berkaitan dengan kata ganti orang. Misalnya, saya telah memukul, dia telah memukul, mereka telah memukul, dia perempuan telah memukul. Semuanya sama-sama telah memukul, tapi yang berubah hanya kata gantinya atau pelakunya, domirnya berubah. Tadinya saya yang memukul, sekarang kamu yang memukul. Atau saya yang makan tadi, jadi kamu yang kayak misalnya akala, dia makan. Akal tuh, saya telah makan. Semuanya sama-sama telah, tapi yang berubah adalah pelakunya atau kata gantinya. Atau lebih gampangnya nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, tasrif lugawi itu tasrif adalah atau yang tulisannya nanti tabelnya itu ke bawah. Bedanya satu lagi, tasrif istilahi adalah berdasarkan bentuk dari sebuah kata. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, cuman seperti yang tadi.
Misalnya akala telah makan, yakulu sedang makan, aklan makanan. Nah, itu kan perubahan bentuknya. Bentuknya berubah dari telah menjadi sedang menjadi makanan, menjadi kata benda. Nah, itu yang disebut tasrif istilahi. Nah, ini tasrif istilahi biasanya ditulis secara menyamping atau horizontal. Kalau lugawi itu tasrif yang biasanya ditulis secara menurun atau vertikal. Selanjutnya, ini contoh tasrif istilahi. Nah, ini nih, kita bisa lihat. Ini kita nggak akan bahas satu-satu ya. Kita hanya menyampilkan aja contoh tasrif istilahi. Nanti kalau kita belajar insya Allah di kelas intensif, kalau kita ketemu lagi di Bismillah ta'ala, kita akan pelajari lebih lanjut gimana merubah satu kata menjadi kata-kata yang lain atau bentuk-bentuk kata yang lain. Ini misalnya di sini udah enak ya, sudah ada artinya, sudah ada arti dasarnya atau bekalnya. Di sini ada fi'lul madi atau kata kerja lampau yang artinya telah. Misalnya di sini yang ini aja, yang gampang ya. Sobaro kan artinya sabar ya, sobaro. Ini bersabar. Nah, ketika di fi'il madi di awal artinya ya telah bersabar atau telah menyabar, ya telah bersabar. Yusobiru sedang, sama-sama sobaro, cuman artinya yang pertama telah, lampau mungkin tadi, mungkin kemarin, mungkin beberapa tahun yang lalu. Itu semua enak. Bahasa Arab cuma 3. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada perfect tense, ada past perfect, ada banyak gambar-gambar yang perlu kita pelajari. Kalau dalam bahasa Arab cuma 3. Yang sudah, sedang atau akan, dan kata perintah. Cuma 3 ini aja. 1, 2, 3. Yang kata kerja ya. Sisanya ntar kata benda semua. Baik. Kita lanjut. Misalnya isim masdar, yaitu persabaran. Maksudnya ya bersabar itu sendiri. Ini ininya ya, kata musabarah, artinya kesabaran. Kesabaran. Jadi itu sudah kata benda. Musabirun, artinya orang yang bersabar. Kemudian isim maf'ul berubah lagi jadi musabarun, artinya orang yang disabarkan, dibuat sabar. Kemudian sabir atau bersabarlah. Kemudian al-fi'lun nahi, larangan, la tusabir. Ini juga sebenarnya kata kerja. Cuman ada yang mengelompokkan fi'il nahi ini termasuk fi'il amr. Termasuk perintah juga. Tapi perintahnya yang pertama lakukanlah, yang kedua jangan dilakukan. Kan sama-sama perintah tuh. Yang satu lakukan, yang satu jangan. Atau jauhi itu. Misalnya, la taghdab. Perintah. Perintah apa? Jangan marah. Beda dengan ighdab. Marahlah. Tapi itu disuruhnya marah. Tapi sama-sama perintah. Dua-duanya memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Imam melakukan melakukan hal itu sendiri atau meninggalkannya. Tapi di sini kita bisa supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama fi'il amr atau kata perintah. Yang kedua fi'ilun nahi, al-fi'ilun nahi, yaitu kata larangan atau jangan lakukan. Misalnya yang pertama bersabarlah, la tusabir, jangan bersabar. Gitu. Terus musabarun artinya waktu atau tempat bersabar. Musabar itu artinya yang terakhir ini itu artinya adalah alat bersabar. Di sini misalnya qatala artinya berperang, yuqatilu sedang berperang, muqatalatun peperangan, muqatilun orang yang berperang, muqatalun orang yang diperangi, qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang, muqatalun tempat berperang, muqatalun alat berperang. Nah, seperti itu. Nanti dirubah cuma tinggal ininya. Ketika kita sudah hafal bentuk-bentuknya berubah, misalnya di sini enak sudah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, ain dan lamnya tinggal diganti. Doroba, doroba, yudoribu, mudorobatan, mudoribun, mudoribun, doribta, tudorib, mudorobun, mudorobun. Terus masuk kotala. Qatala yuqatilu muqatalatan muqatilun muqatalun qatila tuqatil muqatalun muqatalun. Nah, insyaallah mudah. Kalau sudah tahu bentuk-bentuknya atau sudah tahu wazannya, nanti kita bahas tentang wazan, kita tahu polanya enak, tinggal kita masukin katanya otomatis berubah di dalam otak kita. Di sini ada beberapa bentuk perubahan yang kita pelajari dalam contoh. Yang pertama perubahan waktu. Ini yang berkaitan dengan kata kerja ya. Misalnya qoro'a, artinya dia telah membaca.
Ini disebut fi'il madi. Seperti sebelumnya di tabel kita lihat ya. Nah, ini fi'il madi. Yaitu ini fi'il madi. Artinya telah. Sama di bawah juga tadi sama. Cuma katanya saya rubah supaya lebih mudah dipahami. Qara'a. Dia telah membaca. Selanjutnya, ketika kita rubah menjadi waktu, ini kan tadi waktunya adalah lampau. Jadi misalnya kemarin, misalnya dia telah membaca. Kapan dia bacanya? Kemarin, atau tadi beberapa menit yang lalu, atau tahun lalu mungkin, atau bertahun-tahun yang lalu. Itu semua menggunakan fi'il madi. Terus kemudian yang kedua ada yaqra'u. Dia sedang membaca. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari atau sedang. Ya, sedang atau akan. Dia sedang membaca. Jadi fi'il mudhari berarti sedang atau akan. Berubah lagi dari qara'a yaqra'u menjadi iqra', artinya bacalah. Ini adalah kata perintah. Ini fi'il amr namanya atau kata perintah. Di sini ada perintah. Ya, seperti mungkin kalau ingat surat Al-Alaq ya, surat ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, iqra', bacalah. Ma'ana biqari, saya bukan seorang pembaca. Saya nggak bisa baca karena pada zaman itu Rasulullah SAW tidak memang ummi atau orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Nah di sini iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kalau kita bisa ngerti bahasa Arab, nah kita bisa ngerti itu artinya iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kita bisa baca ayat dan mengetahui artinya secara langsung. Ini bisa ngerti ya bahwa intinya pelajaran sorof itu akan mempelajari perubahan bentuk, perubahan sebuah kata. Salah satunya yang berubah adalah waktu. Di sini sama-sama membaca. Cuman yang beda adalah yang pertama telah, yang kedua sedang, yang ketiga ini kata perintah. Ini semua perubahan waktunya. Selanjutnya ini wazan. Nah, ini tadi ada yang ditanya apa bedanya tapi nanti kita belajar lebih lanjut. Baik. Wazan adalah sebuah pola mendasar atau pola dasar yang ada dalam ilmu bahasa Arab, di mana biasanya atau memang hampir selalu pola itu terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa fi'il itu mana? Ini fa fi'il yang pertama, fa. Ain fi'il yang mana? Yang tengah, a. Dan lam fi'il yang lam. Contoh kita aplikasikan ke nasoro, artinya adalah menolong. Ya, mungkin ada yang harusnya banyak hafal ya, rata-rata adalah iraja anasullahi wal fath, ketika datang, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, pada hari pembukaan Fathul Makkah. Baik. Selanjutnya, dari contoh di atas kita dapat simpulkan bahwa fa fi'il, ini fa fi'il ya, yang di depan ini dari nasoro adalah na. Ini sudah Anda bikin panah, jadi fa fi'ilnya adalah na. Kemudian ain fi'ilnya adalah so, ya, dan lam fi'ilnya adalah ro. Wazan itu cuman permainan polanya aja. Tinggal kita rubah kata-katanya. Misalnya nasoro, saya rubah nasoro ini menjadi kata ba, ka, ta, dan ba. Contoh ya. Maka kita bisa lihat, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa fa fi'ilnya dari kata ba itu apa? Di sini ka. Berarti fa fi'il dari kata ba adalah ka. Ain fi'ilnya dari kata ba, yang tengah apa? Setelah ka ada ta. Berarti ain fi'ilnya adalah ta. Kemudian ba, kata ba. Berarti lam fi'ilnya adalah ba. Seperti itu. Lanjut lagi, misalnya qara'a yang tadi sebelumnya. Kita lihat sebelumnya ya. Nah, qara'a. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ain fa fi'ilnya adalah ko, ain fi'ilnya adalah ro, dan lam fi'ilnya adalah a. Bawah hamzah. Nah, perubahan bentuk atau wazan. Nah, perubahan bentuk atau wazan. Nah, perubahan bentuk. Nah, ini nanti beda lagi. Nah, misalnya ini tadi sudah kita singgung sebenarnya.
Gofaro artinya dia telah mengampuni, itu berarti kata dasarnya. Karena terdiri dari 3 huruf ya, go, fa, dan ro. Kalau kita ulang ke wazan sebelumnya, berarti fa fiilnya mana? Fa fiilnya adalah go. Ain fiilnya mana? Berarti yang fa yang di tengah ini. Kemudian lam fiilnya mana? Ini ro. Nah, kita bisa berubah bentuknya menjadi istighfaro. Artinya dia meminta ampun. Kalau tadi gofaro artinya dia yang mengampuni. Kalau istighfaro ketika ditambah alif, sa, dan ta di depannya menjadi istighfaro artinya berubah. Yang tadinya dia yang mengampuni, sekarang dia yang minta ampunan. Misalnya tadi nasoro, artinya apa? Nasoro, menolong. Ketika istansoro berubah menjadi istansoro, alif sa ta diganti nasoro gitu ya. Istansoro berarti artinya jadi dia meminta pertolongan. Kalau nasoro dia menolong, kalau istansoro dia meminta pertolongan. Dan itu kita tinggal masukin aja, maksudnya apa yang kita tahu bahasa kita bisa masukin sini artinya berubah. Nah, ini adalah bentuk wazan dari istaf'ala yang artinya meminta, ya, meminta. Jadi misalnya tadi istighfaro artinya meminta ampunan, istansoro artinya meminta pertolongan. Terus kalau a'ana yu'inu artinya menolong, sama menolong juga. Ista'ana yasta'inu juga artinya karena ada istanya di depan, berarti jadi meminta pertolongan juga. Gimana? Enggak. Saya ya. Dan selanjutnya ada tagofaro. Ini wazannya adalah tafa'ala. Ini ya, wazan ini yang di bawah ini. Fa'ala, istaf'ala, tafa'ala. Gofaro dimasukin istaf'ala jadi istaghfaro. Gofaro dimasukin ke tafa'ala menjadi tagofaro. Bisa lihat perubahannya ya, tetap ada go-nya tetap ada, fa-nya tetap ada, ro-nya tetap ada. Cuma ditambah tak di depan dan alif di tengah. Artinya berubah langsung. Yang tadinya tagofaro artinya mengampuni, gofaro artinya mengampuni. Ketika berubah atau masuk ke wazan tafa'ala berarti saling. Jadi saling mengampuni, berarti ada 2 orang. Gitu. Berarti ada 2 orang yang saling mengampuni satu sama lain. Misalnya kotala. Kotala artinya dia telah membunuh. Ketika masuk ke tafa'ala jadi takotala artinya saling membunuh atau berperang ya, takotala atau ya saling membunuh. Misalnya doroba artinya memukul. Ketika masuk ke tafa'ala, masuk ke wazan tafa'ala, jadi tatoroba. Nah, tadi menjawab pertanyaan ada pertanyaan dari siapa tadi? Dalam sorof lebih dulu mana wazan atau mauzun? Wallahu ta'ala alam. Cuman kita sebagai yang lebih dulu itu mana, mungkin anak kurang tahu. Tapi kalau yang dipelajari mana dulu, maka yang dipelajari wazannya dulu. Karena ketika kita sudah mempelajari wazan, mauzun itu menjadi lebih mudah. Misalnya, wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Berarti mauzunnya itu fataha yaftahu. Ya, ini maksudnya dari buka chat, sorry. Nah, jadi mauzun itu contohnya. Misalnya nih, fa'ala itu wazannya, mauzunnya itu gofaro, ini mauzun. Istaf'ala itu wazannya, istaghfaro, ini mauzun. Tafa'ala itu wazannya, tagofaro itu mauzunnya. Nah, mauzun nanti banyak ya. Jadi kalau mana yang lebih dulu, anak kurang tahu, mana harusnya lebih dulu nggak tahu. Tapi yang lebih dulu muncul ya. Cuman kalau dalam belajar mana yang lebih dahulu kan, ya wazan dulu. Karena ketika kita mempelajari wazan, maka kita lebih mudah memasukkannya ke bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita tinggal masukin ke misalnya gofaro. Misalnya istaf'ala wazannya, masukin ke gofaro jadi istaghfaro. Nah ini sudah jadi mauzun. Masukin nasoro, jadi istansoro. Masukin doroba, istadroba, jadi mauzunnya gitu. Jadi mauzun itu bisa banyak ketika kita sudah memahami atau mempelajari yang namanya wazan. Nah, kalau masih bingung, tanya lagi. Baik, ini contoh tasrif lugawi. Tadi sudah saya singgung bahwa tasrif ada 2. Yang pertama tasrif istilahi yang tadi kita sebutkan menyamping ya nulisnya.
Kalau bisa dilihat lagi coba. Nah, ini kan menyamping. Fa'ala, ke samping ini tulisannya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Ini tulisannya ke samping. Doroba yudoribu mudorobatan. Jadi kita dari baca dari kanan ke kiri. Beda sama yang tasrif lugawi. Kalau tasrif lugawi itu ke bawah. Nah, ini ke bawah. Jalasa, ketika bertemu huwa jadi jalasa. Ini domir ya. Nanti kita belajar lebih lagi. Jalasa, jalasa sama-sama sudah duduk semua ya, telah maksudnya sudah. Telah duduk semua. Cuman yang berubah adalah apanya? Kata gantinya atau pelakunya. Jalasa, siapa yang telah duduk? Siapa yang duduk? Dia, laki-laki satu orang. Jalasa, ada alifnya di akhir, sama telah duduk, tapi yang melakukan beda sama yang pertama. Yang pertama dia laki-laki satu orang, yang kedua huma atau dia laki-laki dua orang. Jalasu, ketambahan belakangnya apa? Mau sama alif. Artinya apa? Yang melakukan beda lagi orangnya. Yang tadi satu orang, terus kemudian dua orang, yang ini tiga orang. Mereka laki-laki, maksudnya mereka itu lebih dari tiga orang ya, bisa tiga orang, empat, lima, atau selanjutnya itu menggunakan kata ini. Mereka laki-laki sudah duduk. Lanjut jalasat. Nah, artinya dia nih dia. Dia itu artinya dia perempuan, satu orang. Di sini berarti dia perempuan, satu orang sudah duduk. Nah, enaknya kita semua sudah nggak perlu artikan ini. Semua nih jalasa 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 jalas nah jalas nah jalas tuh ma jalas tuh jalas tuh jalas tuh ma jalas tuh nah jalas jalas. Nah, ini semua artinya telah duduk. Yang berubah cuman di akhirnya dan orangnya yang melakukan. Ketika jalasa, dia laki-laki. Jalasa, dia dua orang laki-laki. Jalasu, mereka tiga orang laki-laki. Mereka ngapain? Duduk atau telah duduk. Jalasata, dia perempuan sudah. Nanti mungkin share apa PDF-nya akan saya share, jadi nanti bisa diulang lagi. Jalasna, mereka perempuan telah duduk. Jalasta, jalastuma, nah itu juga sama. Jalastum, kalian laki-laki sudah berubah domainnya ke antum atau kalian laki-laki. Ini jalasta artinya kamu laki-laki. Ketika kamu perempuan, beda lagi penggunaannya. Pakai jalas di. Kamu perempuan, satu orang sudah duduk. Kalian laki-laki telah duduk, bahasa Arabnya apa? Jalastum. Ketika mau ngomong kalian perempuan yang sudah duduk, maka diubah jadi jalas. Insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang nggak apa-apa, masih bingung-bingung nggak ada masalah dan itu sangat wajar. Yang penting kita semua bisa paham bahwasanya yang dipelajari sorof itu ini loh. Sorof itu menarik karena apa? Ya karena ini. Karena kita akan mempelajari bentuk-bentuk penggunaan sebuah kata dan berbagai macam bentuk dan perubahannya. Nah, yang bikin asik adalah ini. Jadi kita sebelum ngomong, makanya banyak yang bilang bahwa orang yang bisa berbicara bahasa Arab itu rata-rata cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena sebelum ngomong, sebelum sebuah kata itu, sebuah kalimat atau sebuah jumlah itu keluar, dia akan mikir dulu apa yang dia gunakan. Maksudnya pakai jalasa atau pakai jalasu ya. Ini saya dirasa sama berapa orang. Hanya ngomong tentang apa. Itu harus dirangkai langsung di kepala, langsung dikeluarkan. Nah, untuk orang-orang yang sudah jago bahasa Arab atau mungkin terutama orang-orang luar non natif ya, artinya bukannya dari Arab terus belajar bahasa Arab kemudian dia bisa lancar berbahasa Arab, insya Allah itu akan bisa mengasah kemampuan otak dan meningkatkan kecerdasan kita karena kita dipaksa untuk selalu mikir gimana menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik dan benar bisa dipahami dengan benar sama lawan bicara kita. Nah, perubahan kata ganti. Nah, ini yang dalam tasawuf lugawi. Tadi tasawuf istilahi mempelajari perubahan bentuk dari telah ke sedang menjadi kata benda, menjadi pelaku, menjadi alatnya. Nah, kalau tasrif lugawi sebenarnya lebih mudah karena dia cuma mempelajari perubahan orang yang melakukannya atau perubahan pelakunya atau perubahan kata ganti. Di sini sudah saya tulis qoro'a itu artinya telah membaca. Qoro'at dia wanita telah membaca. Qoro'tum Koroktum, mereka pria telah membaca. Nanti bisa dilihat kalau masih bingung,
Bisa dilihat lagi ke atas. Bisa. Nah, semuanya itu telah membaca, telah membaca, telah membaca. Yang berubah apa nih yang saya buat, yang Ana sudah tebalkan. Ini yang berubah cuma ini. Yang pertama dia pria, kemudian koroat yang berubah dia wanita, korotum mereka pria telah membaca. Nah, jadi salah satu bahasa Arab itu juga enaknya gitu, singkat, padat, jelas. Di sini dia pria telah membaca berapa? 1, 2, 3, 4. Hanya dalam bahasa Arab cuma sebut koroat. Di sini juga sama kan, 1, kalau dalam bahasa Indonesia dia wanita telah membaca. Dalam bahasa Arab enggak langsung koroat, satu kata, satu kalimat, dalam bahasa kalimat ya, kata dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalimat. Satu kata sudah mengartikan 4 kata ini sekaligus. Korotum mereka pria telah membaca. Makanya kenapa bahasa Arab bisa disebut bahasa yang kaya. Baik, perubahan kata ganti. Nah ini sebenarnya lebih, Anda buat ilustrasi supaya lebih mudah. Ketika koro'a bertemu dengan hia menjadi koro'a. Di koro'a ini kata kerjanya, hia ini domirnya atau kata ganti orangnya, outputnya atau hasilnya adalah koro'a. Sama seperti yang di atas tabel tadi sebelumnya. Misalnya jalasa ketemu huwa jadi jalasa. Jalasa ketemu huma jadi jalasa. Jalasa ketemu anta jadi jalasta. Jalasa ketemu antum jadi jalastum. Artinya sama semua ya, sudah duduk. Yang berubah cuma pelaku. Baik. Ini adalah macam-macam domir atau kata ganti orang. Yang pertama ada kata ganti orang tunggal, kemudian double, dan jamak. Jamak itu lebih dari 3 ya. Tunggal itu 1 orang, double itu 2 orang, jamak itu. Nah, orang ketiga, goib. Orang ketiga itu sama kayak bahasa Indonesia ya. Orang ketiga adalah orang yang tidak ada di antara kita. Jadi satu pembicara, orang pertama itu kan saya dan kami. Maksudnya kita yang ngomong. Orang kedua adalah orang lawan bicara kita. Kamu, kalian. Orang ketiga adalah orang yang kita omongin. Asal bukan gibah ya. Berarti orang ketiga, dia, mereka gitu. Nah ini huwa artinya dia. Huma, dia laki-laki, 2 orang, hum mereka laki-laki. Orang ketiga putra, ya cowok. Kemudian hia artinya dia 1 orang perempuan, huma 2 orang perempuan, hunna mereka 3 orang atau lebih perempuan. Anta orang kedua artinya kamu, antuma kamu 2 orang, antum kalian banyak orang antara 3 sampai lebih. Anti kamu 1 orang perempuan, ya. Antuma kamu 2 orang perempuan, antuna kalian lebih dari 3 orang perempuan. Kemudian ana saya 1 orang tunggal saya. Orang pertama maksudnya orang yang berbicara, nahnu adalah kami atau bisa double bisa jamak. Dua-duanya menggunakan kata nah. Mau 2 orang juga pakainya kita, pakai atau 3 orang lebih juga menggunakannya nah. Ini nanti kita belajar goib, mukhatabah, barangkali nanti kita lebih ini hanya sebuah ilustrasi. Nah ternyata gitu, kenapa sih ilmu bahasa itu penting? Di sini saya akan sedikit memberikan contoh kasus, di mana ketika ada loh perbedaan pendapat para ulama yang ternyata salah satu alasannya, salah satu dalilnya adalah karena perbedaan pemahaman bahasa. Jadi ada namanya istinbatul ahkam, ada pendekatan fikih, di mana caranya ngambil sebuah dalil, ada sebuah dalil, bagaimana kita mengambil dalil dari ngambil hukum dari dalil tersebut. Nah, itu perlu pelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah sorof. Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh ya, dan ini salah satu yang Ana bilang salah satu yang paling mudah. Ada hadis yang cukup terkenal, ahfus syawari wa ahful liha. Artinya adalah potong pendeklah kumis dan peliharalah ekor. Nah, yang menjadi saya penekanan di sini adalah afunya. Dari sini timbul 2 pendapat. Nah, afu ini dari wazan af'ala, mirip ya. A terus ain fi'ilnya fa fi'ilnya adalah ain fi'ilnya adalah fa, terus kemudian lam fi'ilnya adalah
Ini bukan waw ini dhamir. Nah, di sini a'fu. Jadi mirip ya, a'fu sama af'ala itu mirip. Nah, wazan af'ala dalam bahasa Arab, setiap wazan itu punya pekerjaannya masing-masing. Contoh tadi, nah, kita lihat ya. Nah, wazan istaf'ala tugasnya adalah membuat sebuah kata menjadi meminta. Jadi istaghfaro jadi meminta ampunan. Nasoro menolong jadi istansoro menjadi meminta tolong. Nah, jadi dan ini juga sama. Wazan tafa'ala bisa memberikan tugas atau tugasnya adalah memberikan arti saling. Misalnya gofaro artinya mengampuni, tagofaro jadi saling mengampuni. Doroba artinya memukul, jadi tadoroba artinya saling memukul. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap bentuk atau setiap wazan memiliki tugas dan artinya masing-masing. Nah, tadi dalam kasus tadi a'ful liha, a'fu dulu kita afa, a'fu itu masuk ke dalam wazan af'ala. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat. Di sini lahirlah dua pendapat. Yang pertama membolehkan merapikan jenggot setelah lebih dari satu genggam atau beberapa ukuran lainnya. Tapi bukan dicukur bersih ya. Karena memang setahuannya tidak ada pendapat yang seperti itu. Yang ada adalah boleh merapikan jenggot setelah ukuran tertentu atau segenggam. Dalil salah satu dalilnya ada banyak, gak cuma ini. Cuman kita mengambil karena kita belajar sorof, kita hanya mengambil pendalilan bahasanya saja di sini. Mereka berdalil atau mengambil dalil bahwasanya wazan af'ala itu juga memiliki arti kata mengurangi atau menghilangkan lebihnya. Jadi ketika ada kata kerja masuk wazan af'ala itu menjadi arti, kalau tadi kan istaf'ala wazannya tugasnya adalah menjadikan arti meminta. Jadi tadinya apa namanya? Afa ya'fu artinya memaafkan, istafu atau istafa yastafi, istafu jadi wazan af'al, wazan istaf'ala artinya jadi meminta ampun, meminta maaf. Nah, ketika di sini tadi kata afa ya'fu, ketika masuk af'ala jadi boleh artinya mengurangi atau menghilangkan lebih. Maksudnya dilebihkan, dipeliharalah jenggot. Gimana cara meliharanya? Ya dengan dipotong lebihnya. Lebihnya segenggam dengan ukuran macam-macam. Nah, tapi yang jelas adalah membolehkan merapikan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak membolehkan memotong jenggot sama sekali dan membiarkannya tumbuh begitu saja. Itu juga karena mengambil bahwa afu itu artinya nggak ada arti mengurangi dan menghilangkan lebihnya. Yang namanya afu itu artinya yang membiarkannya tumbuh lebat apa adanya sesuai fitrah. Nah, kalau memang dapatnya rezekinya jenggotnya panjang, ya udah biarkan panjang, jangan dipotong-potong. Kalau memang dapat rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan jenggot yang pendek atau bahkan nggak tumbuh, ya udah nggak apa-apa, tambah jangan dipotong kan. Nah, ini adalah pendapat atau salah satu contoh bentuk perbedaan fikih atau perbedaan pendapat yang muncul dari perbedaan pemahaman bahasa. Yang pertama menganggap bahwa af'ala itu punya tugas, bisa diartikan sebagai mengurangi atau menghilangkan lebihnya. Yang di sini artinya jenggot. Sedangkan pendapat yang kedua tidak mengambil pendapat ini. Yang namanya afu itu artinya afu, sudah maafkan, sudah biarkan aja dia tumbuh apa adanya. Nah, dan Allah Ta'ala kalau kita ambil kesimpulan, kalau Anda boleh mengambil pendapat dari misalnya contoh Imam Nawawi, mengambil pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu membiarkannya tumbuh apa adanya. Dan ini ingat ya sekali lagi, ini bukan dalil utama. Ini hanya dalil-dalil beberapa, karena memang ada banyak dalil-dalil lain yang menguatkan pendapat yang kedua maupun pendapat yang pertama. Jadi ini cuma salah satu bentuk pendalilan yang Ana dengan harapan Ana tunjukin ini, harapannya supaya kita bisa ngerti loh bahwa ternyata perbedaan pemahaman ilmu bahasa, perbedaan ilmu sorof lebih khususnya, itu bisa melahirkan pendapat fikih atau pendapat agak ilmu syariat yang berbeda juga. Oleh karena itu menunjukkan betapa pentingnya kita memahami ilmu bahasa Arab secara menyeluruh, termasuk ilmu nahwu dan ilmu sorof. Baik, mungkin itu saja. Saya cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu yang mungkin sekitar 8 menit, 10 menit ya. 10.30. Baik, nahtatim hadal qadar. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kami kembalikan kepada moderator dulu. Silakan Ahmad.
Baik, terima kasih jazakallah khairan kasiron Mas Gifari atas ilmunya. Semoga perkenalan singkat ini bisa menambah rasa keingintahuan para partisipan ya untuk semakin ingin ikut dalam kelas intensif. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Mas Gifari. Mungkin saja ada beberapa partisipan yang ingin ikut bertanya. Baik, untuk sesi pertanyaan ini kita bisa bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian akan saya minta untuk unmute mikrofonnya setelah saya Atau mungkin tunjuk. yang chat dulu Atau ya Mas Novel. bisa juga, bisa lewat chat. Ada yang chat ya? Ini ada beberapa Tapi masuk sebelumnya chat. ini ada yang. Oh iya, baik. Ini namun oke, baik. Oke, boleh dibaca dulu di kolom chat. Kemudian tadi ada yang barusan raise hand. Oh ya, atau raise hand dulu nggak apa, Bagaimana? nanti habis ini yang chat. Ganti-gantian aja. Oke, baik. Tadi kepada yang bernama Yulian. Ya, silakan. Halo, silakan kepada saudari Yulian. Halo. Oh, saudara ya. Halo. Halo. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, baik. Halo, Tats. Oh iya, Fadol. Silakan. Saya Yulian, Tats. Halo. Oh Iya, ya. silakan. Tats, boleh tidak ya kalau kita bilang kamu sendiri ya? Antum. Kan kebanyakan orang bilang kamu tuh antum. Harusnya kan anta untuk laki-laki ya. Ya, benar. Halo. Baik, Anda jawab ya, langsung ya. Udah itu aja. Nah, baik. Ya. Baik. Tadi Itu juga aja pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah kita boleh menggunakan domir atau kata ganti antum, padahal lawan bicara kita hanya satu. Nah, seharusnya kan kalau satu orang lawan bicara kita pakainya kamu, anta, bukan kalian atau antum. Nah, boleh nggak sih pakai antum? Maka jawabannya adalah boleh. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu biasa menggunakan domir jamak. Salah satu ada faedahnya itu, ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah menghormati atau litakrim, untuk menghormati. Jadi misalnya gini, ketika kita menghormati seseorang yang lebih tua dari kita, misalnya syekh, misalnya guru kita, atau mungkin teman-teman kita yang lebih tua dari kita, misalnya gitu ya, boleh menggunakan kata antum itu dalam rangka takrim, dalam rangka memuliakan. Jadi pakai anta juga boleh aja, juga harusnya malah pakai anta. Tapi pakai antum boleh atau enggak? Boleh. Dengan tujuan apa? Faedahnya atau tujuannya adalah takrim atau memuliakan. Jadi kalau kita pakai antum berarti tandanya, misalnya Ana manggil antum, Akh Yulian pakai antum ya. Nah berarti artinya saya memuliakan antum sebagai lawan bicara Ana. Gitu. Tapi bukan berarti kalau pakai anta nggak hormat ya, enggak. Cuman lebih hormatnya pakai kata antum. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, siap. Baik, terima kasih Saudara Yulian atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin kita jawab dulu yang ada di kolom chat. Nah, ada yang jawab chat ya? Baik. Mazun sudah. Ini ada pertanyaan dari bahasa Arab, ada dua bahasa ya, ini fusha dan amiyah. Apa sih yang membedakan keduanya? Dan kalau kita yang menggunakan mana yang fusha atau akademiyah? Sebenarnya Mas Nofali bisa lebih paham sebenarnya. Jadi gini, fusha dan amiyah itu sama-sama bahasa Arab. Cuma ini sama sebenarnya kayak di Indonesia juga ada antara fusha dan amiyahnya. Fusha itu artinya yang resminya, formal. Amiyah itu yang pasarannya, yang biasa dipakai di pasaran. Misalnya kalau di Indonesia saya, Anda, terus kalau di Jakarta pakainya gue, lo, nah gitu-gitu tuh itu amiyahnya Indonesia. Nah dalam bahasa Arab itu juga ada amiyah-amiyah, istilah-istilah penggunaan bahasa yang biasa pakai amiyah. Misalnya nih, Mas Noval sebagai moderator ini dia
kuliah di Mesir kan, kalau di Mesir biasanya orang-orang pakainya Amiyah, pakainya bahasa-bahasa yang Coba Mas, tidak coba resmi. kalau Mas Givari silakan ngomong bahasa Nggak resmi, bisa saya coba saya, ngomong pakai bahasa Amir. Amiyah nggak bisa saya. Sampean Enggak, Amiyah. bahasa Fusha aja. Oh, bahasa Bahasa Fusha ya, Fusha saya misalnya saya nanya nih kan, kaifa haluk Mas Noval, kaifa haluk ikhwan, kaifa haluk Noval. kalau versi Ami ya itu Zayek Nah enta kan, amile. Beda sekali. beda sekali. Misalnya kalau Fushanya gimana Mas? Nah, kalau saya tanya kaifa haluk, gimana kabarnya? Berarti jawabnya pakai Fusha gimana coba? Kalau Fusha ana bi khair. Nah, ana bi khair, saya baik-baik saja. Itu Fusha. Tapi kalau Amiyah beda banget. Misalnya saya tanya kaifa haluk Noval. Khair dah. Jawabannya kalau Amiyah Khair dah. khair. Khair dah. Zailful atau Zailful. Nah, jadi memang apa ya, beda banget gitu penggunaannya. Dan kalaupun belajar lebih baik belajarnya yang fusha. Nanti kalau memang Amiyah itu belajarnya nggak di kelas ya, belajarnya kalau Amiyah itu belajar di lapangan. Misalnya kayak Mas Di Nova pasar. di pasar gitu, ketemu sama orang-orang Arab langsung, nah itu ngomongnya Amiyah. Tapi kalau kita gimana belajarnya ya nanti pelan-pelan. Soalnya sebenarnya lumayan cukup jauh ya kadang beberapa, walaupun beberapa juga mirip. Gitu aja sih sebenarnya. Ada lagi? Apa tuh mungkin ada yang raise hand? Mungkin di kolom komentar yang private. Oh, itu ada yang raise hand. Ada Ya. dari saudari Aisyah Kirana. Silakan untuk unmute mikrofonnya. Baik. Silakan. Saudari Aisyah. Halo. Halo, saudari Aisyah. Halo? Halo. Ya. Halo. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Kalau misalkan domirnya itu antum, tetapi bertujuannya buat laki-laki dan perempuan, itu bagaimana? Nah ya, jadi misalnya sekarang posisi kayak Ana sekarang ya, Ana berbicara sama banyak orang, dan di antara semua audiens atau semua partisipan sekarang kan ada perempuan, ada laki-laki. Mana yang harus dipilih antara antum sama antun? Maka yang lebih umum digunakan adalah pakai kata antumnya, bukan antunnya. Jadi memang antum, walaupun sebenarnya antum itu untuk laki-laki, tapi ketika ada campur, maksudnya ada cowok dan ada cewek, maka yang digunakan adalah antum. Yang biasa digunakan adalah antum. Sampai situ bisa dipahami? Ya. Ini ada chat Baik, ya. terima kasih. Kita baca ya. Ya. Silakan. Ada yang bertanya tentang, ini kayaknya dari tadi ada yang tanya, isim masdar dengan benar, mengartikan isim masdar, tadi masdar. Nah, yang pertama, masdar itu ada beberapa macam. Ada masdar wazan, fa'lan misalnya. Hanya kata bayat tubuh katban. Tapi ya, kita tinggal masukin wazan fa'lan, itu gampang. Terus ada juga masdar mimi. Misalnya kata bayat tubuh katban, maktaban. Itu masdar juga, artinya tulisan. Nah, ada juga masdar yang memang bentuknya random. Misalnya kata bayat tubuh katban kitabatan. Atau dorobaya ribu dorban, dorbatan. Terus, apa lagi? Akalayak lu aklatan. Dan itu gimana cara mengetahui masdarnya, ya mau nggak mau harus belajar. Biasanya di tasrif itu kalau pakai misalnya pakai amsal tasrif itu ada masdarnya macam-macam, ada masdar fa'lan, ada masdar wazan, ada masdar mimi, sama masdar yang campur. Makanya ada ibarah, ada yang bilang mengatakan bahwa orang bisa bahasa Arab lancar atau bahasa Arabnya bagus itu ketika dia mengetahui banyak dua hal. Yang pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir itu majmuknya, misalnya kitabun menjadi kutubun, kitabun satu buku, kutubun artinya jadi banyak buku. Karena terus kemudian yang kedua masdar, karena keduanya itu nggak punya bentuk khusus, nggak punya wazan, jadi kita harus benar-benar ngafalin mana masdarnya ini apa, masdarnya ini apa, masdarnya ini apa. Nah itu selalu kita pelajari nanti kalau lanjut di kelas-kelas berikutnya. Kalau mengartikan, Oke, baik, terima kasih.
ada pertanyaan lain ini di kolom komentar. Ada ya. Nih coba Bu, kalau Ada. tasrifin fa'ala ya, tapi pakai irama. Ada banyak banget irama-irama yang biasa kita pakai yang misal. Ini tasrif apa dulu? Kalau tasrif lugawi misalnya fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, itu lugawi yang ke bawah tadi. Kalau apa namanya? Istilahi misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Terus uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun gitu. Atau fa'ala tuh ada banyak ya, ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'ulu, ada banyak. Tapi ya misalnya itu contohnya tuh aja, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, atau mungkin bahkan namanya aneh-aneh juga macam-macam. Tapi contohnya ya seperti itu. Terus untuk Baik. bahasa Amiyah ada kamusnya enggak atau aplikasi translate? Oh itu tanya Mas Noval, gimana, ada nggak Mas? Apa itu? Bahasa Amnia ada kamusnya nggak Ustadz? Kalau kamus sih yang buat itu pun orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang tinggal di negara Arab tersebut, biasanya kalau tinggal di Mesir gitu, biasanya ada orang Indonesia di Mesir itu yang membuatkan kamus Amnia untuk bahasa dialek Mesir gitu. Cuma kalau untuk resminya diterbitin atau enggak, saya kurang tahu loh alam ya. Karena memang Amia itu lahir dari kebiasaan kita ngobrol sama masyarakat setempat gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya nggak bisa paham bahasa Amia, nanti pelan-pelan orang-orang sana tuh juga bisa apa ya, bisa kayak sedikit memberikan edukasi pada kita. Contoh kalau misalnya saya orang orang Palembang gitu, pesantrennya di Solo, tiba-tiba aja lulus dari situ saya bisa bahasa Jawa gitu. Ya seperti itu maksud. Gitu. Ada lagi? Apa Ustaz, kalau untuk menghafal lebih ke Amiyah yaitu kalau mau belajar bahasa Arab lebih baik yang belajar yang fusha, yang resmi, karena hadis-hadis Al-Quran, hadis, terus kitab-kitab para ulama itu menggunakannya bahasa yang fusha kan. Gini, sebenarnya kembali ke tujuan utama, cuman namanya tetap tujuan utama kita belajar bahasa Arab itu apa? Kalau memang tujuannya memang cuma bisnis, misalnya mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau kemana, mau jualan, ya silahkan aja belajar Amiyah. Tapi kalau tujuan kita misalnya Arabiyah itu minadin, atau yang tadi apa, alamul Arabiyah fa'innaha min dinikum, ya berarti kita belajarnya pakai yang Fusha. Dan yang kita ajarin di sini di HBA juga yang Fusha, bukan yang Amiyah. Baik, selanjutnya buku sorof rekomendasi apa? Nah, buku sorof rekomendasi mungkin untuk yang ada dua yang buat anak ya. Yang pertama ada Al-Mukhtarat, yaitu terbitannya Al-Furqan Gersik, punyanya Ustadz Amur Rafiq. Itu bagus. Itu ada bahasa Indonesianya. Jadi dan bahasa Indonesia beneran tulisan Indonesia ya. Jadi enak bacanya. Atau kalaupun mau pakai yang biasa kita pakai dulu mungkin sama juga, karena sama Mustafa juga sama, bukunya pakai Amsal Tasrif atau Kitab Tasrif juga bisa. Itu bisa ditemukan di buku-buku lawas itu kalau itu ya, atau kayaknya di PDF juga ada. Sudah, ada lagi? Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi yang bertanya ya Mas Kifari ya. Ya kalau sudah. Ada tuh. Apa ini? Apa? Ada maksudnya mau tanya apa, ada apa ini? Link presensi. Only presensi. Mungkin itu bisa dibantu jawab admin Halal Business Academy.
Itu ada yang bertanya, materinya bisa dikirim di grup. Insya Allah nanti setelah ini materinya bisa dikirim ya Mas Gifari ya. Insya Allah, insya Allah. Tadi ada yang bertanya, oh ini sepertinya tadi sempat keluar ya dari saudari Faridatul Hasanah. Tadi kan pertanyaannya sudah kita jawab sebetulnya. Dalam tasrif lebih dulu mana wazan sama muzan? Tadi sebenarnya kita sudah jawab. Mungkin tadi saudari mungkin terputus sampai keluar gitu. Bisa diulangi sedikit Mas Gifari untuk Oh jawabannya ini. ya, oke gini. Oke, sebelumnya kalau mungkin buat teman-teman yang kurang ngerti wazan sama mauzun, wazan itu polanya, mauzun itu contohnya. Misalnya gini, ada mungkin kalau yang udah pernah belajar, mungkin sering dengar misalnya gini, waznu fathu fathin waznu fa'ala yaf'ilu mauzunu bahwa doroba yadribu, misalnya gitu. Berarti apa? Fa'ala yaf'ilu, itu wazannya, polanya. Jadi fa'ala dan yaf'ilu. Mauzunnya contohnya apa? Doroba yadribu, kan doroba sama fa'ala, yadribu sama yaf'ilu, itu kan mirip. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih dahulu muncul, itu anak nggak tahu. Maksudnya sama kayak pertanyaan telur sama ayam mana duluan, nggak tahu. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah mana yang harus kita pelajarin duluan, ya apa namanya, harus apa yang dipelajari duluan, menurut ana wazan dulu. Karena dengan mengetahui wazan, kita bisa banyak mengetahui mauzun. Jadi ketika kita tahu kita dapat wazan, ya kita tinggal masukin aja kata-kata apa, kalimat-kalimat atau fiil-fiil yang sekiranya cocok dengan wazan tersebut. Jadi memang seharusnya yang dipelajari lebih dulu itu adalah wazan. Dan wazan itu nggak sebanyak mauzun. Jadi sama seperti kita belajar pola dulu sebelum lanjut ke tingkat-tingkatan yang lain. Syairnya ada di mana, Wana? Kurang tahu. Syair apa ini? Mungkin syair yang tadi Mas Gifari bacain tadi. Matan maksudnya tadi matan. Nggak tahu matan apa itu, yang juga lupa. Iya. Baik, mungkin itu dulu ya Mas Gifari. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya, insya Allah ya. Baik, mungkin ini saja yang mungkin bisa kita hadirkan untuk sesi kali ini. Namun untuk yang mungkin masih bingung dan ingin lebih tahu banyak lagi tentang bahasa Arab, jangan khawatir karena setelah kelas perkenalan ini, karena yang sesi 3 ini adalah kita memang jadikan ini kelas perkenalan. Nah setelah ini insya Allah akan ada kelas intensif. Jadi kelas yang lebih fokus untuk mendalami jurusan pelajaran tersebut gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin bergabung juga di kelas intensif bahasa Arab ini, cukup stay di grup saja. Nanti admin Halal Bisnis Academy akan memberikan informasi mengenai kelas intensif tersebut. Kemudian bagi yang ingin belajar kelas tahsin, jangan lupa di hari Jumat depan, minggu depan, insya Allah akan ada kelas tahsin. Sesi kedua yang akan diisi juga oleh Mas Zahid insya Allah, yaitu kalau kemarin itu kita masih perkenalan tentang apa saja sih ilmu-ilmu yang ada di kelas tahsin. Nah di sesi kedua ini insya Allah kita akan belajar makhrajul huruf atau tempat keluar huruf. Nah ini jadi semakin lebih mendalam lagi, berkenalan tentang dari mana sih tempat keluar ko dan ka, apakah itu berbeda ataukah sama, kemudian huruf h dan h, kemudian huruf za dan za, itu semuanya insya Allah akan dibahas oleh Mas Zahid. Dan juga jangan lupa insya Allah kita akan membuka sesi lebih lama lagi tentang setoran tahsin hafalan dengan Mas Zahid. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik bekerja atau berbisnis makanan, minuman, baik dari rumah maupun di kafe, bisa ambil pelatihan bersubsidi penjamah makanan atau food handler dari Halal Bisnis Academy. Nah, kan sekarang ini kan lagi masa-masa pandemi kan kita kan nggak keluar gitu. Tapi kita lihat nih semakin banyak yang orang-orang yang mulai bisnis makanan atau food and beverage gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik bekerja, pastinya butuh pelatihan tentang cara menyajikan makanan dengan baik dong, agar makanan tersebut
bisa datang ke konsumen dalam kondisi bersih, higienis, dan tentunya halal. Nah, Halal Business Academy bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan atau JMKP, itu sudah mengadakan pelatihan ini, dan sertifikat ini bisa dipakai sebagai sertifikat keahlian profesional di bidang food safety untuk melamar kerja atau sebagai syarat usaha bisnis makanan. Nah, biayanya berapa sih, Kak? Untuk biaya, ini ada subsidi dari 1,5 juta menjadi hanya 500.000. Bayangin dong, subsidinya banyak banget kan? Itu pun sudah termasuk biaya pelatihan dan uji kompetensi. Sertifikat berlaku nasional dan dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk pelatihan ini tersebut, ada 5 jadwal pelatihan dari tanggal 10, 14, 17, 21, dan 24 Oktober 2020. Silakan pilih salah satu tanggal, dan insya Allah pelatihan berlangsung 3 jam via Zoom dan uji kompetensi di Jakarta. Dilangsungkan tanggal 28 Oktober 2020. Untuk uji kompetensi di daerah akan diumumkan kemudian. Kemudian bagi kita juga memiliki pelatihan sistem jaminan halal bersubsidi bagi yang ingin mengambil karir di bidang industri halal sebagai auditor atau penyelia halal, atau bagi teman-teman yang sudah memiliki bisnis dan mau disertifikasi halal. Maka pelatihan ini wajib diikuti. Karena kalau kita sudah punya badan usaha atau UKM gitu, pastinya kita ingin memiliki sertifikasi halal agar penyebaran atau perluasan makanan kita atau yang ingin memiliki franchise makanan tersebut bisa lebih mudah dalam prosesnya. Nah, insya Allah pelatihan sistem jaminan halal ini juga akan diadakan lewat Zoom dan dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari tanggal 30 sampai 31 Oktober 2020. Nah, untuk harga normalnya itu 750. Tapi setelah subsidi, harga tersebut sudah menjadi Rp300.000 saja untuk wira swasta ataupun umum. Nah, khusus buat kalian teman-teman yang masih mahasiswa atau masih fresh graduate, kita ada tambahan subsidi lagi sehingga harga biayanya menjadi hanya Rp150.000. Nah, itu saja teman-teman untuk informasi saat ini yang kita punya. Buat teman-teman lainnya, stay tune di grup. Insya Allah kita akan memberikan lebih banyak lagi kelas-kelas, mulai dari kelas ilmu ataupun kelas pelatihan-pelatihan, dan semuanya insya Allah kita akan mengembangkan juga, mulai dari kelas perkenalan, masuk ke kelas intensif, seperti kelas bahasa Arab ini, insya Allah kita akan mengadakan kelas intensif juga. Jadi, mohon ditunggu infonya, dan jangan lupa untuk selalu stay tune dan follow akun-akun kita. Itu akun Instagram kemudian begitu juga dengan webinar ini akan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Noval Asim selaku moderator bersama Mas Gifari selaku pengajar. Mohon pamit undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kelas intensif berikutnya. Baik, terima kasih kepada para partisipan. Mas Gifari juga terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas waktunya. Baik, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.